Belum lama ini mencuat kabar ada seorang karyawati di salah satu perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi mendapat perlakuan tak menyenangkan. Dirinya harus staycation atau liburan ke hotel dan ditiduri sang atasan demi mendapat perpanjangan kontrak. Berita ini mulai tersebar luas ke publik setelah diungkap salah seorang bernama John Sitorus melalui akun Twitternya. Di akun Twitter miliknya, John menulis, banyak yang up soal perpanjangan kontrak di perusahaan area Cikarang. Ada oknum atasan perusahaan yang mensyaratkan harus staycation bersama karyawati agar mendapatkan perpanjangan kontrak. Demikian bunyi cuitannya pada Minggu 30 April 2023. Tak hanya itu, John juga menyebut jika kasus ini sudah menjadi rahasia umum di perusahaan tersebut. Dan menariknya, konon telah diketahui seluruh karyawannya. Yang mengerikan, ini ternyata sudah rahasia umum perusahaan dan hampir semua karyawan tahu. Demikian kata John. John lalu memastikan kalau perilaku oknum di perusahaan tersebut akan segera terungkap ke publik lantaran dibongkar korban-korban yang lain yang siap bersuara. Saya yakin tak lama lagi akan ada yang berani speak up lalu membongkar oknum perusahaan tersebut. Ini sekaligus kesempatan mereformasi sistem rekrutmen tenaga kerja di Indonesia, ujarnya. Alhasil, kabar ini pun sampai ke telinga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Dalam keterangannya, Kadis Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Edi Rohiyadi, mengatakan hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima adanya laporan dari para korban terkait viralnya dugaan salah satu perusahaan yang mensyaratkan staycation bersama atasan untuk perpanjangan kontrak kerja di Cikarang. Sampai saat ini belum ada laporan ke kita terkait hal tersebut, ujarnya saat dikutip dari TV One News, Kamis 4 Mei 2023. Menurutnya, jika ada laporan atau pengaduan dari para korban, nantinya pihaknya akan melakukan pendampingan hukum terhadap para korban dan mengarahkan untuk laporan ke pihak kepolisian guna dilakukan proses hukum sesuai kejahatan oknum perusahaan tersebut. Apabila ada korban yang melapor, tentunya kami akan melakukan pendampingan secara hukum, pungkasnya. Pertanyaannya, bagaimana publik bisa memaknai kasus tersebut? Pembaca setia AndromedaNews.com barangkali sebelumnya pernah mendengar kisah si pemeran Bella Swan dalam film Twilight Saga. Dalam film itu, Kristen Stewart memiliki hubungan spesial dengan sutradara Rupert Sanders agar dia mendapat peran dalam film Snow White and the Huntsman. Dan kabar tersebut akhirnya menyebar cepat. Kisah dalam film di atas sebetulnya memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang kita bahas ini, di mana poin utamanya mengkaji tentang bagaimana seorang pekerja atau dalam hal ini seorang karyawati bisa terjebak dalam hubungan bersama sang atasan demi sebuah pekerjaan. Hanya saja, dalam kasus karyawati di Cikarang, kasusnya lebih bernuansa eksploitatif dari sang atasan demi keberlanjutan sebuah pekerjaan. Kembali pada kasus staycation yang dialami karyawati Cikarang. Sebuah survei yang dilakukan staffbay.com kepada 5.000 pencari kerja mengenai aspirasi karir mereka sebagaimana dilansir dari femalefirst.com. Fakta menarik dari hasil polling yang dilakukan staffbay.com menunjukkan bahwa 7% mengatakan jika mereka dengan pasti tidur bersama atasan mereka untuk mendapatkan kepastian promosi kenaikan jabatan. Dari hasil survei tersebut dapat kita pahami bahwa masalah yang diceritakan karyawati Cikarang sebenarnya banyak terjadi di perusahaan-perusahaan lainnya. Sejumlah kajian pun telah dilakukan banyak pihak untuk membedah masalah tersebut. Namun, rata-rata sepakat bahwa kasus ini terjadi akibat ketidakmampuan para pekerja perempuan dalam memilih alternatif lain di waktu bersamaan. Artinya, dilema yang dihadapi pekerja perempuan cukup kuat antara menolak tawaran sang atasan dan risikonya kehilangan pekerjaan, atau sebaliknya, rela dirinya dieksploitasi baik secara psikis maupun fisik demi keberlanjutan pekerjaannya.
Sementara, jika permasalahan ini kita perluas pembacaannya, maka sebetulnya akar persoalan ini bersifat holistik integral, atau dalam bahasa lainnya, permasalahan ini tidak akan terjadi jika tidak ada struktur ketimpangan sosial sebagai pemicunya. Kapitalisme, diskriminasi gender, kesenjangan sosial, dan faktor-faktor struktural lainnya kerap menjadi penyebab utama di balik maraknya kasus kekerasan perempuan dan juga eksploitasi di tempat pekerjaannya. Mudah-mudahan dengan tereksposnya masalah ini, pemerintah segera mengambil tindakan tegas dan solutif agar dapat memecahkan persoalan ini. Terlebih, oknum yang terlibat dalam kasus ini mudah-mudahan segera ditindak oleh pihak berwajib.